Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarjul Fuad dengan NIM 23050200033 dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai model keislaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui model keislaman apakah yang cocok untuk diterapkan pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah umum pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zaim El Mubarak MAG. Islam merupakan agama yang universal, dinamis, kontekstualis, dan akan selalu ada selamanya. Islam juga merupakan sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, bangsa, agama, dan budaya, dan serta struktur sosial masyarakat. Islam juga berisi tentang panduan dan juga rahmat bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan. Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia, serta menyerukan kepada penganutnya untuk menebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu, baik bangsa, suku, ataupun golongan. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia, urutan keberapa, yaitu dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan serta terdiri dari ribuan pulau, membuat setiap wilayahnya memiliki keberagaman atau ciri khas tersendiri. Hal tersebut juga menjadi pengaruh bagaimana Islam dapat masuk ke wilayah tersebut atau mengaruhi daerah tersebut. Karena luasnya wilayah Indonesia tersebut, maka terdapat beberapa model Islam, diantaranya itu adalah Islam Nusantara. Menurut Muhajir dalam Sahlal dan Aziz, Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara dengan hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Sedangkan menurut Bizawi dalam Sahal dan Aziz, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai antara Islam teologis dengan nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan kegerakan Arabiasi atau gerakan ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Justru mayoritas umat Islam di Indonesia memiliki multikultural dan tetap memegang teguh pada budaya khas Indonesia itu sendiri atau berpegang teguh pada kebudayaannya. Akan tetapi bukan berarti Islam di Indonesia tumbuh dengan menyimpang dari kemurnian ajaran Islam atau berujung ke arah yang musyrik. Masyarakat Indonesia yang multikultural ini karena mendepankan kebudayaan, jika terdapat penyambutan Islam di Nusantara, tentunya akan terkait dengan istilah pluralitas. Islam Nusantara sendiri mengakui bahwa budaya merupakan bagian dari agama. Jadi mengapa dulu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu? Karena mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Dampaknya dari adanya akulturasi budaya ini, agama yang nantinya melahirkan produk Islam akan terkesan merakyat dengan masyarakat. Seperti contohnya adalah penyebaran agama oleh Sunan Kalijaga, yaitu dia menyebarkan kebudayaan dengan cara menggunakan wayang ketika dia menyebarkan agama Islam. Wayang sendiri merupakan kebudayaan asli Jawa. Jadi dia berusaha untuk membaur dengan masyarakat dengan cara wayang tersebut. Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara, terdapat hal menarik dari kajian Islam Nusantara, yaitu platform yang mana menegaskan bahwa Islam yang ada di bumi Nusantara ini mengadaptasi nilai-nilai lokal ciri khas masyarakat Nusantara tersebut. Nantinya akan melahirkan sebuah produk baru yang berbeda dari segi corak keberagaman dengan Arab dan tempat lahirnya Islam yang lain. Islam Nusantara sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia.
Islam Nusantara tidak serta-merta ditafsirkan sebagai Islam yang sesat, tidak mengikuti sunnah Nabi dan hal yang lainnya. Dari sini harus paham betul bagaimana Islam Nusantara muncul dan mengapa menjadi identitas keislaman di Indonesia. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik nilai yang khas sehingga membedakan dengan karakteristik Islam di kawasan yang lain, khususnya Islam Timur Tengah yang banyak mempengaruhi Islam di berbagai belahan bumi ini. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan tersendiri yang berbeda dengan keunikan di negeri-negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial, politik, dan tradisi peradaban. Beberapa tahun terakhir ini, Islam Nusantara menjadi lebih populer karena dijadikan tema utama Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur, berlangsung pada 1-5 Agustus 2015. Sementara NU mewakili umat Islam mainstream Indonesia, Islam Nusantara makin terpublikasi dalam masyarakat Muslim Indonesia yang lebih luas, menembus masyarakat perkotaan hingga ke pedesaan. Penentuan tema utama Islam Nusantara dalam muktamar tersebut sebagai respon terhadap citra Islam di pentas internasional semakin merosot, bahkan cenderung dengan negatif lantaran kasus-kasus kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan Islam, baik pembunuhan, penyanderaan, pengaboman, dan lain sebagainya. Menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses akan berkaya kehidupan dalam membuatnya tidak gersang, yang dapat diartikan bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan akan selalu berdampingan. Mereka akan membuat hal-hal baru dan tidak akan saling menjatuhkan satu sama lain. Maksudnya Islam di Indonesia ini terdapat 4 macam teori, yaitu yang pertama Islam berasal dari Arab, yang kedua Islam berasal dari India, yang ketiga Islam berasal dari Cina, dan yang terakhir Islam berasal dari Persia. Berikut adapun beberapa sikap Islam dalam menghadapi budaya atau tradisi lokal dapat dipilah menjadi 3. Yang pertama yaitu menerima dan mengembangkan budaya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemulihan kehidupan umat manusia. Yang kedua, menolak tradisi dan unsur budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga adalah membiarkan saja cara berpakaian. Seperti cara berpakaian maksud saya. Islam merupakan identitas yang dapat ditinjau dari segi kawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sejajar dengan Islam Nusantara, sejajar dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki, dan Islam yang lainnya. Islam Nusantara sendiri merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Jadi menurut pendapat saya, model Islam yang cocok di Indonesia, dikarenakan Indonesia yang wilayah sangat luas, jadi model yang cocok adalah model Islam Nusantara. Video ini saya buat dari referensi Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam volume 29 nomor 2 Juli 2020 dan Jurnal El Haraka volume 17 nomor 2 tahun 2015. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.